sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Andri Patiung, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Sadan, Kabupaten Toraja Utara. Hai, dan saya Titus Sangka, guru SMP 1 Bentuwe Pasan, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Toraja Utara. Kemudian saya Enekel SG, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Balusu, Kabupaten Toraja Utara. Kami akan melaksanakan praktik coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Ya, salam sejahtera. Selamat pagi Pak Titus, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Pak, ya sehat. Bagaimana juga dengan keadaan Bapak? Iya, puji Tuhan Pak, saya juga sehat. Nah, hari ini Pak Titus akan melaksanakan praktek coaching. Nah, di sini saya ingin sharing tentang rutun penilaian tentang percakapan kucing. Gimana bisa Pak Titus? Bisa Pak, saya ingin rutun penilaian coaching yang akan saya lakukan dengan Pak Enekel lebih spesifik supaya mudah mengidentifikasi keberhasilan saya sebagaimana tingkat keberhasilan saya ketika saya bisa menggali potensi yang ada pada diri Pak Enekel sebagai coaching. Begitu Pak. Iya, baik Pak Titus. Nah, kira-kira kompetensi mana yang Pak Titus ingin kembangkan? Oh iya, kompetensinya adalah saya dapat bertanya dengan pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menggiring coaching menggali potensi pada dirinya Pak. Iya, baik Pak Titus. Nah, kira-kira kompetensi mana yang Pak Titus ingin observasi? Kompetensi yang ingin diobservasi adalah bagian identifikasi, karena saya kadang bingung menentukan kata kunci Pak. Iya, nah Pak Titus, kira-kira indikator ketercapaian tujuan yang ingin Pak Titus capai sebagai coach di sini yang mana? Saya dapat menggali potensi coaching dengan indikatornya, misalnya Pak Enekel bisa menyuarakan ide kreatif, bisa melaksanakan rencana aksinya, serta bisa mengatasi permasalahannya ketika melaksanakan rencana aksi tersebut ya. Serta coach dapat mempertanggungjawabkan aksinya. Iya, luar biasa sekali Pak Titus. Jadi Pak Titus mungkin sesi coachingnya bisa dimulai Pak. Oh ya baik Pak, saya akan panggilkan coaching. Silakan Pak. Pak, ini coaching Pak. Ya, selamat datang Pak Enekel, silakan duduk. Ya, terima kasih. Selamat pagi Pak Enekel. Apa kabar? Baik Pak. Ya, Pak Enekel, apa yang mau disampaikan? Baik Pak Titus, terima kasih untuk kesediaannya. Saya ingin ngobrol sebentar Pak Titus tentang saya sekolah. Jadi Pak Enekel mau menyampaikan hal apa? Ini saya ingin membahas kondisi saya di sekolah. Saat ini saya mengajar di kelas 7 SMP Kurikulum Merdeka. Saya mengamati anak-anak belakangan ini mengalami penurunan motivasi di dalam bekerja, sehingga berdampak pada hasil kerjanya ketika penilaian bertambah siswa
prestasi. Beberapa juga siswa selama ini malas menentukan tugas begitu Pak. Ya, mungkin anak-anak mengalami motivasi ada sehingga betapa kira-kira apa yang ingin Pak Enikel dapatkan dari obrolan pada saat ini? Baik, saya berharap melalui obrolan kita ini Pak, saya akan mendapatkan hal-hal yang dapat memotivasi siswa saya supaya lebih giat lagi untuk belajar. Oh iya gitu. Dari level 1 sampai 10 menurut Pak Enikel sendiri, Pak Enikel ada di level berapa saat ini untuk mencapai motivasi murid dalam pembelajaran? Saya ini Pak ada pada level kriminal. Pak Enikel ini meningkatkan ke level berapa? Sebenarnya saya tidak muluk-muluk Pak, untuk saya bisa mencapai level 8. Saya rasa itu sudah cukup. Apa rencana Pak Enikel untuk bisa sampai ke level 8? Iya Pak, dan saya akan melakukan manajemen kelas dulu, misalnya membuat test briefing yang berkaitan dengan tema yang akan dipelajari, atau melakukan tanya jawab sekitar kehidupan sehari-hari berkaitan dengan tema. Jadi menggunakan berbagai media, misalnya video pembelajaran supaya bisa meningkatkan pengetahuan murid di dalam pembelajaran. Dan selanjutnya bisa diawali dengan pembelajaran yang menangkap kehidupan. Ya, baik. Jadi dari beberapa rencana yang Pak Enikel sampaikan, mana yang menurut Pak Enikel dalam waktu dekat ini mendesak untuk dilakukan? Baik, yang mendasar untuk saya lakukan Pak adalah pembelajaran yang bisa mencoba menggunakan video pembelajaran yang sesuai dengan tema pembelajaran, lalu juga berupa misalnya speaking yang menarik untuk proses pembelajaran. Jadi menurut Pak Enikel yang harus segera dilaksanakan adalah menggunakan video pembelajarannya yang menarik dalam proses belajar dan melakukan screeningnya. Kapan itu dilaksanakan? Saya akan melaksanakan rencana tersebut pada Senin besok Pak. Saya akan mempersiapkan segala sesuatunya. Saya akan merancangnya sedemikian rupa supaya bisa mencapai apa yang saya inginkan. Yang baik sekali ya, baik untuk memudahkan pekerjaan Pak Enikel. Siapa yang bisa membantu Pak Enikel dalam melaksanakan rencana aksi memotivasi murid dalam belajar yang telah Bapak buat? Ya, sebetulnya ada beberapa Pak di sekolah saya, tetapi saya melihat ada salah seorang guru yaitu Ibu Amel. Menurut saya Ibu Amel ini dia sangat pandai, dia banyak pengalaman, pengetahuan di bidang IT. Saya akan belajar sama Ibu Amel bagaimana membuat video pembelajaran yang Terus sekali ya Pak. Bagaimana kita bisa tahu rencana Pak Enikel dapat terlaksana dengan baik? Iya, saya akan menemukan cara untuk meningkatkan motivasi belajar murid dengan mencoba 3 cara tadi Pak. Misalnya itu juga akan menambah wawasan saya dalam menghadapi permasalahan dengan murid yang motivasi belajar seperti ini.
Kemudian bagaimana komitmen Pak Benito terhadap rencana ini? Ya, saya berkomitmen untuk selalu mencoba menerapkan pelajaran yang menarik, menggunakan berbagai sumber belajar, itu pembelajaran yang menarik, khusus belajar mengajar, juga melakukan rating dan meningkatkan motivasi langsung. Kerennya Pak Benito, semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik. Saya tunggu hasil rencana Pak Benito setelah melaksanakan cara-cara motivasi untuk Bapak ya. Semoga bermanfaat ya Pak dari hasil diskusi kita pada saat ini. Terima kasih Pak Titus atas waktunya. Ya terima kasih Pak ya, sama-sama. Iya, terima kasih Pak Nekel. Terima kasih. Iya, nah Pak Titus, kira-kira apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching ini, apakah sudah menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Pak Titus inginkan? Iya Pak, bagus. Meningkatkan balik saya sebagai coach ya, dengan terus berlatih dan mencari literatur wawasan coach untuk menambah sebagai coach yang profesional begitu Pak. Iya. Nah, dari catatan hasil observasi sudah bagus. Pak Titus hanya butuh mungkin jam terbang yang lebih banyak untuk meningkatkan skill dalam menggali potensi yang ada dalam diri coaching. Ya, baik Pak, terima kasih atas peringatan-Nya. Ini adalah meningkatkan skill saya dalam melaksanakan coach sebagai coach, seorang coach ya. Gitu, Pak. Iya, jadi kira-kira kompetensi apa lagi yang Pak Titus ingin kembangkan? Ya, bisa mengidentifikasi sebuah permasalahan dari seorang dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang menggiring coaching untuk dapat menemukan diri dan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi Pak. Iya, luar biasa Pak. Mungkin perjumpaan kita sampai di sini dulu Pak. Mungkin kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Pak Titus. Terima kasih Pak, selamat siang Pak. Oke Pak. Selamat siang Pak Andri. Bagaimana kabar hari ini Pak Andri? Iya, luar biasa Pak. Puji Tuhan saya sehat. Bagaimana Pak Emekel? Pak Andri, kita akan melaksanakan praktik coaching. Dan di sini saya ingin sharing tentang ilmu penilaian, tentang percakapan coaching. Kira-kira gimana Pak Andri? Iya, bisa Pak. Saya ingin rubrik penilaian coaching akan saya lakukan dengan Pak Titus lebih spesifik supaya mudah mengidentifikasi keberhasilan saya. Kira-kira sejauh mana nanti tingkat keberhasilan saya ketika saya bisa menggali potensi yang ada pada diri Pak Titus sebagai coaching. Itu Pak Nekel. Baik Pak Andri ya. Pak Andri, kompetensi coaching mana yang ingin dikembangkan? Kompetensinya adalah saya dapat bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga dapat mengiring coaching menggali potensi dirinya. Kompetensi yang ingin saya observasi
saya kadang bingung Pak kalau menentukan kata kunci. Oh iya. Ya. Terus indikator apa yang mencapai tujuan ya? Saya dapat menggali potensi Koci dengan indikatornya, misalnya Pak Titus bisa mengemukakan ide kreatif, bisa melaksanakan rencana aksinya, serta bisa menggali permasalahannya ketika melaksanakan rencana aksi tersebut, serta Koci dapat mempertanggungjawabkan aksinya Pak. Oh iya, baiklah Pak. Itu ya. Ya, silakan Bang Lee, bisa dimulai. Baik Pak. Oh iya. Ya ini Pak. Siang. Iya, silakan Pak. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak, bisa mengganggu waktunya sebentar? Waalaikumsalam Pak. Selamat siang Pak Titus. Silakan Pak. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau ingin ngobrol sebentar tentang hidup saya Pak. Iya siap Pak Titus. Nah kira-kira apa yang mau kita obrolin saat ini? Begini Pak, saya ingin membahas kondisi anak-anak saya di sekolah. Saat ini saya mengajar di kelas 7 dengan kurikulum merdeka. Saya mengamati anak-anak belakangan ini mengalami penurunan motivasi dalam belajar Pak, sehingga berdampak pada hasil belajar pun menurun gitu. Beberapa siswa juga malas untuk mengumpulkan tugas Pak. Oh iya, jadi begitu ya Pak. Jadi anak-anak itu mengalami penurunan motivasi dalam belajar, sehingga berdampak pada hasil belajarnya pun menurun, begitu Pak. Iya. Nah kira-kira apa yang Pak Titus ingin dapatkan di hasil obrolan kita ini? Saya dapat menemukan hal-hal yang dapat memotivasi siswa saya agar lebih giat lagi untuk belajar. Begitu. Iya, nah kira-kira nih Pak Titus dari level 1 sampai 10, kalau menurut Pak Titus sendiri ada di level berapa saat ini untuk memotivasi murid dalam pembelajaran? Saat ini saya merasa saya di level 6 Pak. Begitu. Nah kira-kira Pak Titus ingin meningkatkan ke level berapa? Sebenarnya saya tidak muluk-muluk ya Pak. Ada di saya cuma ingin di level 8. Saat ini sudah cukup menurut saya Pak, begitu. Iya, nah terus apa kira-kira rencana Pak Titus untuk bisa sampai ke level 8 tersebut? Saya akan memanajemen kelas dahulu. Misalnya kita membuat ice breaking yang berkaitan dengan tema yang akan dipelajari, atau melakukan tanya jawab sekitar kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan tema yang akan dipelajari, menggunakan media video pembelajaran supaya bisa meningkatkan keingintahuan murid dalam pembelajaran Pak. Juga selanjutnya diawali dengan pembelajaran yang menyenangkan terlebih dahulu. Iya Pak Titus. Jadi dari beberapa rencana yang Pak Titus sampaikan, kira-kira mana yang menurut Pak Titus dalam waktu dekat ini yang sangat mendesak untuk kita lakukan? Yang akan segera saya lakukan dalam pembelajaran adalah mencoba menggunakan video pembelajaran Pak, yang sesuai dengan ice breaking yang menarik dalam proses belajar ini Pak. Oh begitu ya Pak. Jadi menurut Pak Titus yang harus segera dilaksanakan adalah menggunakan video pembelajaran yang menarik dalam proses belajar untuk melakukan speaking, begitu ya Pak. Iya Pak. Kira-kira kapan itu dilaksanakan Pak? Saya akan melaksanakan rencana tersebut pada hari Senin Pak. Saya akan mempersiapkan segala sesuatu
mencapai tujuannya begitu. Baik Pak Titus, nah kira-kira untuk memudahkan pekerjaannya Pak Titus nanti, kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Titus dalam melaksanakan rencana aksi memotivasi murid dalam belajar yang telah Bapak buat? Bu Irika Pak, karena menurut saya beliau lebih hebat dalam bidang ini soal IT, dan saya akan belajar dengan Bu Irika tentang cara membuat video pembelajaran yang menarik Pak. Iya, nah bagaimana kita bisa tahu rencana yang Pak Titus buat dapat terlaksana dengan baik? Minggu depan kita ngobrol lagi ya Pak, sambil minum kopi. Dan saya akan menceritakan hasil rencana yang sudah saya laksanakan ini. Dan obrolan kita yang menarik ini, apa kira-kira yang Pak Titus sudah dapatkan? Ya, baik. Saya dapat menemukan cara meningkatkan motivasi belajar murid Pak, dengan mencoba 3 cara tadi. Selain itu menambah wawasan saya dalam menghadapi permasalahan dengan murid yang motivasi belajarnya menurun. Gitu, Pak. Iya, nah kemudian bagaimana komitmen Pak Titus terhadap rencana ini? Jadi saya berkomitmen untuk selalu mencoba menerapkan pembelajaran yang menarik dengan menggunakan banyak sumber belajar seperti video pembelajaran yang menarik dalam proses belajar dan melakukan speaking agar meningkatkan motivasi belajar siswa begitu Pak. Wah, luar biasa sekali Pak Titus ya. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik. Saya tunggu hasil rencana Pak Titus setelah melakukan cara-cara memotivasi murid-murid Bapak nanti di kelas. Semoga bermanfaat ya Pak hasil diskusi kita hari ini. Ya, terima kasih Pak Andri atas waktunya, dan terima kasih juga atas motivasinya pada hari ini. Iya, sama-sama Pak Titus, terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Mohon pamit. Terima kasih Pak. Ya, baik Pak Andre, ya selamat melaksanakan percepatan uji bersama dengan uji, dan apresiasi Pak Andre menjalani ini dengan baik. Saatnya sekarang kita akan melakukan kembali ke dalam jalannya percakapan itu. Yang pertama, apakah yang tadi Pak Andi sudah lakukan dalam percakapan uji ini sudah menjadi kabar pada pencapaian pengalaman yang Pak Andi inginkan? Ya, Tuhan Pak, sudah Pak Nekel sudah meningkatkan lagi skill saya sebagai coach dengan terus berlatih dan mencari literatur wawasan coach yang menambah ilmu sebagai bekal coach yang lebih profesional Pak. Kemudian dari catatan hasil observasi dari percakapan tadi Pak Andi, saya bisa menilai sudah bagus ya. Hanya butuh jam terbang yang lebih banyak lagi untuk meningkatkan skill mengenai potensi. Ini adalah bahan untuk meningkatkan skill saya dalam mengubah seorang coach Pak. Kemudian kompetisi apa lagi yang ingin dikembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah saya bisa dan membuat pertanyaan berbobot yang menggiring coach untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Pak Andi, cukup sekira untuk dialog kita ini. Semoga Ya, terima kasih Pak. Oke Kak.
SG coaching. Iya. Di sini saya ingin sharing tentang penyadaran tentang percakapan coaching. Iya. Gimana bisa Pak? Ini. Baik, bisa Pak. Saya ingin mengenai coaching yang akan saya lakukan dengan Pak Andri lebih spesifik supaya mudah verifikasi keberhasilan saya sebagaimana juga keberhasilan saya ketika saya menggali potensi yang ada pada diri Pak Andri sebagai coach saya. Begitu Pak. Iya, baik Pak Enrique. Kompetensi coaching mana yang ingin dikembangkan Pak? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah dapat bertanya dengan mengajukan pertanyaan berbobot sehingga Ya. dari pertanyaan berbobot itu bisa membantu diri saya untuk menggali potensi. Bagian kompetensi mana yang ingin diobservasi Pak? Baik, kompetensi yang ingin diobservasi adalah bagian identifikasi masalah karena kesulitan saya adalah biasanya bingung untuk menentukan kata kunci. Apa yang dicapai tercapai tujuan yang ingin dicapai Pak Enrique sebagai coach? Ya, saya dapat menggali potensi Turki dengan indikatornya misalnya nanti Pak Andri bisa mengungkapkan ide kreatif, bisa melaksanakan rencana aksinya, serta bisa mengatasi permasalahannya ketika melaksanakan rencana aksi tersebut, serta dia bisa mempertanggungjawabkan aksi yang dia sudah rencanakan. Baik, ya Pak Enrique, silakan bisa dimulai. Siapa terus di saya? Ya. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak Enrique. Maaf, saya mengganggunya sebentar Pak. Oh ya, selamat siang Pak Andri. Tidak apa-apa Pak. Saya ingin berbicara dengan Pak Enrique sebentar tentang menurut saya Pak. Oh iya. Silakan Pak. Ada apa yang disampaikan dalam kumpulan ini? Silakan. Begini Pak, saya ingin membahas kondisi anak-anak di sekolah. Saat ini saya mengajar di kelas 8 MTK. Nah, saya mengamati anak-anak belakangan ini mengalami penurunan motivasi dalam belajar, sehingga berdampak pada hasil belajarnya pun menurun Pak. Nah, beberapa siswa juga malas mengumpulkan tugas. Begitu Pak. Iya. Iya Pak. Jadi kalau saya simpulkan tadi masalahnya adalah anak-anak mengalami penurunan motivasi dalam belajar ya, sehingga berdampak pada hasil belajarnya yang juga menurun ya. Iya. Kira-kira apa yang Pak Andri tempatkan melakukan ini? Saya ingin menemukan hal-hal yang dapat memotivasi siswa saya agar lebih giat belajar lagi Pak. Kemudian dari level 1 sampai 10 menurut Pak Andri sendiri, kira-kira Pak Andri ada di level berapa saat ini untuk motivasi belajar murid di dalam pelajaran? Iya Pak, saya merasa saat ini berada di level 6 Pak. Level 6 ya. Pak Andri ingin meningkatkan ke level berapa? Sebenarnya saya tidak muluk-muluk ya Pak Nekel. Saya ingin ada di level 8 saat ini sudah cukup menurut saya Pak. Dengan level 8 ya. Untuk bisa sampai pada level 8 kira-kira apa rencana Pak? Ya, jadi saya akan memanajemen kelas dulu Pak. Misalnya membuat speaking yang berkaitan dengan jamaah atau materi yang akan dipelajari, atau melakukan tanya jawab sekitar kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Nah, bisa menggunakan media video pembelajaran
supaya bisa meningkatkan keingin-tahuan murid dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya diawali dengan pembelajaran yang menyenangkan terlebih dahulu, kira-kira begitu Pak. Dari beberapa rencana yang Pak Andi sudah sampaikan, kira-kira menurut Pak Andi mana yang dalam jangka waktu dekat ini bisa dilakukan? Ya, jadi yang akan saya segera lakukan dalam pembelajaran adalah mencoba menggunakan video pembelajaran yang sesuai dengan speaking yang menarik dalam proses pembelajaran Pak. Jadi menurut Pak Andi harus dilaksanakan adalah dua ya, Iya Pak. menggunakan video pembelajaran yang menarik dan juga selalu melakukan ekspresi dalam belajar. Kira-kira kapan Pak Andi akan melakukan itu? Saya akan melaksanakan rencana tersebut pada hari Senin besok Pak. Jadi saya akan mempersiapkan segala sesuatu. Saya akan rancang sedemikian rupa supaya bisa mencapai tujuan Pak. Baik Pak. Untuk memudahkan rencana Pak Andi, kira-kira ada di sekolahnya yang bisa Iya Pak, jadi di sekolah itu ada Bu Amel, karena menurut saya beliau hebat dalam bidang IT. Saya akan belajar dengan Bu Amel cara membuat video pembelajaran yang menarik Pak. Kira-kira bagaimana kita bisa tahu rencana Pak Andi dan dapat dilaksanakan dengan baik? Iya, jadi mungkin minggu depan kita bisa ngobrol lagi ya Pak Nekel. Kita sambil santai, saya akan menceritakan hasil rencana yang sudah saya laksanakan Pak. Yang dari obrolan kita yang menarik ini Pak Andi, apa yang sudah Pak Andi dapatkan? Ya, jadi saya dapat menemukan cara meningkatkan motivasi belajar murid dengan mencoba 3 cara yang tadi Pak. Jadi selain itu menambah wawasan saya dalam menghadapi permasalahan dengan murid yang motivasi belajarnya menurun Pak. Lalu kemudian bagaimana pemimpin Pak Andi dengan rencana ini? Ya, jadi saya berkomitmen untuk selalu mencoba menerapkan pembelajaran yang menarik dengan menggunakan banyak sumber belajar seperti video pembelajaran yang menarik dalam proses belajar dan melakukan speaking agar meningkatkan motivasi belajar siswa Pak. Luar biasa, keren sekali Pak Andi ya. Semoga rencana yang Pak Andi sudah mulai pikirkan ini bisa berjalan dengan baik. Tinggal saya menunggu hasil rencana Pak Andi setelah melaksanakan cara-cara memotivasi siswa. Semoga bermanfaat ya Pak Andi. Iya Pak. Iya, terima kasih banyak waktunya hari ini Pak. Terima kasih masukannya. Saya permisi dulu Pak. Ya. Baik Pak ya, Pak sudah apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching sudah menjadi indikator ketercapaian penyimpangan yang diinginkan. Ya, saya bersyukur Pak itu saya belum melihat lagi seperti saya sebenarnya kalau ada coaching atau terus berlatih dan mencari relawan wawasan bagi bos untuk menambah ini sebagai tahu sebagai bos yang Jadi catatan hasil observasi sudah bagus. Hanya butuh jam terbang yang lebih banyak untuk meningkatkan skill dalam menggali potensi yang ada pada diri coaching. baik Pak Kusya, terima kasih atas pernyataannya. Dan ini adalah bahan untuk saya dalam meningkatkan skill saya untuk menjadi coach yang lebih profesional untuk membantu saya menunjukkan potensi yang ada pada diri. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana mengidentifikasi sebuah permasalahan dari seorang
diskusi dan pakai itu juga bisa pertanyaan bisa jadi saya dalam menentukan solusi dan masalah yang sedang dihadapi. Bagus sekali Pak. Jadi baik Pak, detail saya kira obrolan sudah cukup dari saya. Kita akhiri dengan saat ini sampai jumpa.